told your friend you're not okay. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Yutanbu. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan senantiasa berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat playlist yang baru saja saya buat di channel Yutanbu, yaitu saya berjudul PLTS 18650. Kenapa saya membuat playlist tersebut? Karena saat ini saya sedang baru memulai belajar tentang penggunaan baterai lithium ion 18650 sebagai penyimpan energi di PLTS yang akan saya buat. Mungkin kedengarannya telat ya teman-teman, di saat teman-teman sudah yang lain sudah lama menggunakan baterai ini untuk PLTS-nya, sedangkan saya baru mulai. Tapi tidak mengapa. Mungkin di antara teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini ada yang sama seperti saya, kita bisa sama-sama belajar dari nol. Oke? Simak terus videonya. Seperti yang teman-teman lihat di depan ini, ada beberapa komponen yang sudah berhasil saya kumpulkan, dan rencananya ini akan saya rakit untuk membangun sebuah PLTS sederhana dengan sistem penyimpanan baterai lithium ion 18650. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang komponen-komponen tersebut, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih fokus kepada perencanaan, yaitu tentang skema instalasi PLTS-nya. Kenapa skema instalasi ini saya anggap penting? Setidaknya ada dua hal yang bisa saya jelaskan pada video ini. Yang pertama, dengan membuat skema instalasi, sebelum perakitan, kita akan tahu komponen apa saja yang sudah kita miliki, serta komponen apa saja yang seharusnya ada tetapi belum kita miliki, sehingga kita bisa membeli komponen tersebut dengan tepat. Artinya, kita tidak akan salah beli. Yang kedua adalah dengan membuat skema instalasi, kita bisa menyusun tata letak komponen-komponen tersebut, sehingga kita juga sekaligus bisa menentukan atau memberikan ruang atau space untuk upgrade komponen nantinya. Misalnya untuk upgrade komponen safety maupun otomatisasi. Untuk itu, jangan kemana-mana karena saya akan kembali dengan penjelasan tersebut. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas skema instalasi. Nah, misalnya teman-teman sudah memiliki beberapa komponen yang nantinya akan dipasang pada papan panel, sebaiknya jangan langsung dipasang, sebaiknya kita buat dulu desain atau skema instalasinya. Nah, ini kita pindahkan dulu. Nah, untuk membuat skema instalasinya. Nah, anggaplah yang kertas kuning ini adalah papan panelnya ya. Jadi nanti kita akan letakkan komponen-komponen yang tadi pada papan ini, tetapi kita dalam bentuk desain. Oke, yang pertama yang akan kita letakkan adalah dari atas ya, anggaplah ini adalah photovoltaik. Ini dari atas ada solar panel atau photovoltaik, kita letakkan di sini. Kemudian kita memerlukan SCC atau bisa juga menggunakan regulator DC to DC. Bisa diletakkan di sini seperti ini. Nah, kemudian kita memerlukan sistem penyimpanan, bisa aki ataupun baterai. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan baterai lithium ion 18650. Nah, ini adalah gambar baterainya. Saya letakkan di sini. Oke. Nah, dengan tiga alat ini pun ini sudah bisa bekerja ya. Akan tetapi tidak aman buat baterainya. Bisa tapi tidak aman. Agar aman bagaimana? Agar aman kita tambahkan baterai manajemen sistemnya atau sering kita kenal sebagai BTS. Nah, ini kok BTS, BMS, baterai manajemen sistem. Kita tambahkan baterai manajemen sistemnya seperti ini. Nah,
dengan dengan 4 komponen ini sudah bisa bekerja. Nah, oke, kita akan hubungkan dengan kabel. Nah, pertama kita hubungkan antara BMS dengan baterainya ya. 0 bisa ke sini. Nah, 0. Kemudian 4,2 berarti di sini, dari sini. Nah, berarti 8,4 di sini. Saya bisa ambil kabel dari sini. Kita ambil sini saja. Nah, sedangkan yang 12 dari sini, bisa dari sini. Nah, ini sudah kita sambungkan. Nah, sekarang tinggal dari BMS ke SCC. Ini positif. Dari sini. Yang negatifnya ke sini. Nah, seperti ini. Barulah kita sambungkan ke panel surya. Panel surya yang positif, ini juga positif. Kemudian yang negatif juga ke negatif. Nah, seperti ini. Nah, dengan perkabelan seperti ini sudah bisa. Nah, untuk beban DC bisa kita sambungkan pada bagian ini ya, pada bagian ini berarti min, ini plus, ini ke beban DC. Karena kemampuan dari SCC ini sekitar 10 ampere saja, sehingga tidak bisa dibebankan untuk inverter atau yang lebih berat dari itu. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa ya. Nah, jika baterainya ini mencukupi besar, kita bisa tambahkan inverter juga ya di sini, inverter, sehingga bisa untuk beban AC. Misalnya inverternya kita taruh sini, inverter ya, sini. Nah, maka tinggal kita sambungkan. Ya, ini dari positif ini bisa kita sambungkan. Positif. Kemudian negatif bisa dari sini. Nah, maka kita bisa sambungkan di sini adalah beban AC. Ya. Nah, untuk inverter ini bisa ada pilihan, tapi sebaiknya adalah yang sistem pure sine wave, sehingga hampir semua alat AC bisa digunakan dengan inverter ini. Nah, sejauh ini sudah bisa berjalan atau bisa digunakan secara normal ya. Nah, kemungkinan yang akan kita upgrade adalah dari sistem safety-nya barangkali. Nah, kita bisa tambahkan komponen. Nah, dengan memberikan ruang, kita bisa tambahkan komponen untuk safety, misalnya MCB. Kita bisa tambahkan MCB di sini barangkali. Nah, tambahkan MCB-nya. Nah, kemudian pada bagian ini juga bisa tambahkan lagi MCB-nya. Tambahkan di sini. Nah, ini adalah MCB, kita tambahkan seperti itu. Atau pada beban DC pun bisa kita tambahkan lagi MCB-nya. Nah, tambahkan. Ini sesuai keperluan kita ya. Jika dianggap perlu bisa kita tambahkan. Dan pada bagian inverternya pun bisa kita tambahkan MCB. Nah, di sini kita tambahkan MCB-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ingin mengamati proses berjalannya sistem ini, kita bisa tambahkan misalnya seperti ini, volt dan ampere meter, atau kita tambahkan wattmeter seperti ini ya. Untuk letak bisa sebelum SCC atau setelah SCC, tergantung mana yang akan kita pantau. Oke, sebagai contoh misalnya saya akan tambahkan wattmeternya di sini. Nah, demikian kita bisa melihat berapa sih daya yang dipanen pada sistem ini ya. Oke. Nah, ini adalah hanya contoh ya teman-teman, hanya contoh skema instalasi. Jadi teman-teman bisa
bisa amati ya, kita amati dulu, seandainya sesuai bisa ditiru, dan jangan lupa untuk dimodifikasi. Jadi amati, tiru, dan modifikasi sehingga sesuai dengan sistem PLTS yang teman-teman miliki. Nah, oke. Jangan lupa untuk menggunakan kabel yang berbeda warna. Jadi di sini untuk plus bisa tambahkan kabel yang warna merah misalnya ya. Nah, jadi ya bisa untuk bagian positifnya kita bisa tandain atau beri kabel yang warna merah, sehingga nanti dalam pemasangannya kita tidak ragu-ragu atau tidak terjadi kesalahan. Ini merah plusnya ya, ini juga plus, kita kasih kabel merah seperti itu. Ini juga kita kasih kabel merah sehingga memudahkan kita dalam merakit itu ya. Ini juga plus, bisa tambahkan kabel merah yang cukup besar kalau di sini. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya skema instalasi ini kita bisa melihat komponen apa yang sudah ada dan bisa kita pasangkan, atau komponen apa yang seharusnya ada tapi belum kita miliki. Jadi teman-teman bisa beli sesuai dengan yang kita rencanakan ya. Jadi tidak salah beli gitu ya. Di video akan datang kita akan bahas satu persatu, mulai dari fotovoltaiknya, ini berapa dayanya, kemudian penggunaan kabel berapa besarnya, penggunaan MCB berapa ampernya, dan seterusnya. Oke, terima kasih sudah menonton video pertama pada playlist ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama saya akan membuatkan video kedua, sehingga kita bisa belajar sama-sama di playlist ini di channel Itanbu. Mohon saran bagi yang sudah pernah merakit dan sudah ahli gitu ya, karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu, kita ketemu di video akan datang. Sampai jumpa.